wasallam wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, ini faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi mujibil gusli, di dalam menerangkan yang mewajibkan mandi. Nah, artinya apa? Kalau tidak terjadi ini nanti, berarti kita tidak perlu mandi yang wajib. Artinya wudhu kalau tidak ada najis, tidak payah bersih najis. Nah terus sholat nggak apa-apa. Ini banyak jadi alasan masalahnya. Orang ngapa mandi apa ndak sholat Mas Kemi? Kalau Mas Kemi ndak lah umpama kan. Orang sholat Mas Kemi, urung mandi. Nah, kadang kan alasan-alasan yang seperti itu. Nah, ini termasuk ini apa tidak? Ya kan gitu. Kalau tidak termasuk ini ya berarti kita tidak wajib mandi, langsung sholat tidak apa tentang mandinya maksudnya ya. Jadi bersuci dalam fikih itu cuma dari dua hal, yaitu dari hadas dan dari najis. Najis ya urusannya najis tersendiri. Kalau hadas urusannya itu ada dua. Hadas kecil dari wudhu, kemarin sudah. Hadas besar ya dengan mandi ini. Atau nanti diganti dengan tayamum. Nah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal guslu, dan adapun yang disebut mandi, lugotan di dalam tata bahasanya, mandi kan dibahas Pak. Lah itu tulisannya ada ya dibaca. Kalau enggak, ngatus ada denger le Pak. Itu yang gebyur kan gitu. Ya cuman tulisannya ada ya kan. Nah, itu sailanul ma'i mengalirnya air ala sayin atas sesuatu mutlakon dengan mutlak. Jadi kalau dalam tata bahasa mengalirkan air kepada apapun itu disebut mandi, itu tata bahasanya menurut bahasa kan itu. Wasaran, dan menurut syariatnya, menurut fikihnya maksudnya, itu sailanahu mengalirkannya air ala jami'il badani ke seluruh badan, biniatin dengan niat maksusotin yang khusus. Jadi mandi menurut fikihnya atau menurut syariatnya itu mengalirkan air ke badan kita, dan tujuannya apa? Tujuannya junub ya untuk menghilangkan hadas junub. Kalau karena perempuan tuh haid ya menghilangkan hadas haid, nifas dan lain sebagainya. Ada pula nanti yang apa? Mandi air 7 warna, apa 7 sumur. Yaitu termasuk niat-niat yang khusus. Mas Kemi umpama biasanya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, waladi, adapun perkara yujibu yang menyebabkan apa alladhi al-ghusla kepada mandi, itu sitatu asya, ada 6. Selain 6 ini berarti tidak mewajibkan mandi. Nah, intinya begitu ya. Jadi jangan pakai alasan ngapa enggak sholat, enggak mandi. Pokok urusannya kita ngaji ini untuk sholat intinya. Nah, intinya itu loh ya. Salah satu adapun yang 3, minha dari 6 itu tastariku, sama-sama memakai atau terkena hukum fiha di dalam 3, siapa ar-rijalu laki-laki, wanisa'u dan perempuan. Jadi yang 3 ini ya terjadi atau terpakai untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, andai kan terjadi ini, baik dia laki-laki maupun perempuan itu tetap wajib mandi. Suaranya ini napasnya ini rada lagi disudo iki. Waya, adapun yang 3, yang untuk laki-laki dan perempuan, maksudnya kalau terjadi ini laki-laki ya wajib mandi,
perempuan ya wajib mandi. Itu yang pertama, itu al-iltiqa'u, bertemunya al-khitana ini kepada dua khitan atau kemaluan. Dua kemaluan, wayu abiru, dan diibaratkan, maksudnya bertemunya dua kemaluan itu bagaimana sih? Wayu abiru, dan diibaratkan an hadal tiqoi, dari inilah pertemuannya, bil ilaji, dengan memasukkannya, bi ilaji khayyin, dengan memasukkannya orang yang hidup, wadihin, yang jelas, goyaba, yang ngeblesno ya apa bahasa Indonesia nih? Ngeblesno apa bahasa Indonesia nih Mas Kimi? Nyemplung no? Terus ngebleskan ngono ya. Khosafata dakari, kepada pucuknya alat kelamin laki-laki, minhu, dari laki apa dakar atau alat kelamin, au qadra, atau kira-kiranya dakar, mimaktu iha, dari tempat terpotongnya daripada khosafah, firarji, di dalam alat kelaminnya perempuan. Jadi yang pertama ini diingat-ingat nih, pokoknya, nah nanti dicari sendiri ya. Aku ngistilahkan tuh helm. Entah kalian ngistilahkan apa nanti. Pokoknya dipotong ketika sunat dulu. Kulitnya dipotong. Kan terus nampak mentilis kayak helm tuh. Nah itu. Pokoknya itu sudah masuk. Nggak urus biak sebentar ataupun lama. Itu ya tetap wajib mandi. Rumusnya itu yang pertama. Ya namanya orang kan macam-macam. Ada yang baru dimasukkan, ada tamu. Tok, tok, tok. Nggak ada urusannya keluar. Pokoknya itu masuk, batasnya helm, nah itu wajib mandi. Atau yang punya anak, anaknya bangun, umpama kan. Itu. Atau yang sudah tua ya umpama helmnya baru masuk, terus nggak mau lagi, umpama. Apa kan gini kan? Nah, seperti begitulah ya. Jadi ini tidak ada urusannya keluar mani atau tidak. Yang penting helm masuk, walaupun sebentar ataupun lama nggak urus, itu sudah wajib mandi. Kira-kira bisa dipahami ya. Satu takut bahas ini lamo-lamo tuh. Aku rai nak engko Mas Pri cepet nak pengen balik pula. Gak sido ngaji kok. Nah, itu ya. Jadi batasnya helm itu asal sudah masuk ya berarti sudah wajib mandi. Entah sebentar entah lama. Itu begitu ya. Qalal mu'alif rahimahullah wa yasiru, dan menjadi siapa al-adami, anak Adam, al-muwaliji, yang memasukkan fihi, di dalam farji tadi, junuban, dengan hukum junub, biilaji, sebab memasukkan, biilaji ma, dengan memasukkannya sesuatu, dukiro, yang sudah diterangkan tadi. Jadi begitu helm masuk ya berarti hukumnya dia menjadi junub. Nah, itu begitu ya. Amal mayitu, nah ini yang dihukumi berarti yang hidup. Amal mayitu, adapun mayit, falayu adi, maka tidak perlu mengulangi apa ghusluhu, memandikannya mayit, biilaji, sebab memasukkannya alat kelamin, fihi, di dalam alat kelaminnya si mayit. Jadi umpama kok ada mayit, ada orang yang nakal, sudah dimandiin kok terus digituin, ya tidak wajib lagi mengulangi mandinya. Sama dengan ketika wudhunya. Jadi kalau mayat itu sudah diwudhuin, kemarin sudah diterangkan ya. Nah itu yang batal itu yang hidup. Kalau mayatnya sudah tidak batal lagi. Nah, sekarang tuh kan, ya cuman kadang itu ya macam mana Mas Bri. Ketika hidup, tidak mau nyium tangannya, tidak mau nyium keningnya, tidak mau kerangkulnya, ya kan. Nah setelah mati, entah ibunya entah apa, action pula ya kan. Oh, ini itu caca macam-macam lah. Padahal ya jagal juga. Ya cuman ya macam mana ya kan. Andai kan kita sayang sama orang tua kita, waktu hidup lah dicium yang puas, dihormati yang puas. Jangan nanti ketika mati itu, apa tuh namanya, action apa-apa. Nah itu drama ya kan. Nah itu jangan begitu. Kalau orang ya biarin gitu. Cuman intinya kita tahu bahwa seperti itu hukum mayatnya, wudhunya tidak batal. Bahkan andaikan kok dihubungin itu juga tidak wajib mengulangi mandinya. Apa ada macam itu Pak? Ya ada. Diterangkan begitu tuh ya ada. Elok-elok kan orang sekarang.
Orang dulu yang beler-beler. Kayak nguburkan mayat pas cantik ya digituin dulu. Nah itu. Rasanya macam apa? Ya entah. Nah, cuman seperti itu hukumnya. Intinya begitu ya. Intinya mayat sudah dimandiin. Andaikan kok digituin, maka tidak wajib lagi mengulangi mandinya. Dan andaikan sudah diwuduin, mayatnya tidak ada batal lagi. Nah itu begitu ya. Jadi kalau kok siapapun di sini tokoh-tokohnya, umpama ada yang meninggal, ya kan, keluarganya pengen mencium, biarin selantak alas itu. Ciumlah sepuasmu, kota tak kubur. Nah, itu begitu ya. Walaupun ya drama tadi, ya terserah, serantak situlah. Tunggu Pak, tunggu, gitu. Wa mal khungsa, dan adapun orang yang, nah ini tadi apa loh ya, tidak kok harus keluar mani loh. Pokok batasnya tuh yang penting masuk, batasnya helm tadi, maka wajib mandi. Begitu cuman. Itu ya, nanti kok, tapi belum keluar Pak, nggak urus. Nah keluar nak idak. Nah, pokoknya harus ngecelup kata Pak Degi ya kan. Ya berarti wis wajib mandi. Aku kudu males dawak-dawak ke. Rada saru masalahnya. Ya cuman piye hukum Mas Kemi? Kok ora dibahas piye? Mas Kemi kok apa pula? Wes jenenge lho, piye lah kok ora dibahas tenanan. Lho wis ngene are. Paten Mas Kemi rasa turu. Wa mal khungsa, dan adapun orang yang mandu al miskilu yang tidak bisa dibedakan laki-laki dan perempuannya, fala gosala, maka tidak ada wajib mandi alaihi kepada khungsa bi ilaji hasafatihi, sebab memasukkan alat kelaminnya, wala bi ilaji fi kubulihi, dan juga tidak wajib mandi ketika memasukkan ke kubulnya. Maksudnya begini, miskil atau khungsa yang miskil itu kadang alat kelaminnya itu dua. Ada alat kelamin laki-laki, ada perempuan. Lah punyanya dewek dimasukkan ke punyanya dewek, maksudnya itu begitu. Nah itu dia tidak wajib mandi, atau dimasukkan ke belakangnya tempat pembuangan. Sampai Pak Yon tahu tulisannya begini kok. Itu maksudnya begitu ya. Punyanya dia dewek dimasukin ke punyanya dia dewek, karena alat kelaminnya double. Apa ada Pak Yon tas, pokoknya hukumnya ada gitu. Itu yang pertama ya. Memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, batasnya helm, lamo atau sebentar, keluar mani atau belum nggak urus, asal helm masuk, batasnya itu ya wajib mandi. Wa minal mustariki, dan itu termasuk antara laki-laki dan perempuan, al ingzalun adapun keluar mani, khurujul mani, artinya keluarnya mani, minsasin dari seseorang, bigoili ilajin, dengan tanpa memasukkannya ke alat kelaminnya. Wa ingkola, walaupun cuma sedikit, apa almaniu, mani kalau kotrotin, seperti contohnya cuma satu tetes. Jadi tadi laki-laki yang memasukkan ya wajib mandi, perempuannya yang dimasukin ya wajib mandi, kecuali mayat tadi. Yang kedua sama wae, andai kan kok keluar mani, walaupun tanpa memasukkannya, entah dipegang-pegang ya kan, entah apalah bahasa perempuannya pokosot, nggak tahu ya. Terus pokoknya kok keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan ya dia wajib mandi. Walau kanat, walaupun ada apa mani, ala launidami, atas warnanya darah. Walaupun warnanya darah, ada apa Pak? Ada. Terus bedanya apa Pak mani dengan lainnya? Bedanya mani dengan lainnya, yang pertama ketika keluar dia ada rasa enak. Nah, ada rasa enak yang lain daripada yang lain. Yang kedua, mani itu kalau keluar itu dia tuh ibaratnya macam mana ya? Cerit gitu ibaratnya. Nah, kadang kan orang tanya bedanya apa dengan yang lainnya. Kalau kencing enggak begitu. Dia cur gitu ya. Piye ustaze kok tekoni kari Bang Malang. Qolal mu'alif rahimahullah kan. Wa nafa'ani bi ulumi syaitanir rajim. Itu yang nomor 2 ya. Kalau kok terjadi itu, baik laki-laki maupun perempuan, dia tetap wajib mandi, gitu ya. Walaupun atas warna darah. Walaupun ada apa al-khariju, sesuatu yang keluar, bijimain itu sebab jima, maksudnya kumpul laki-laki dan perempuan, au ghairihi atau selainnya.
fi yaqodotin baik dalam keadaan terjaga, au naumin atau dalam keadaan tidur. Lagi duduk-duduk berdua dengan cewek di gelap-gelapan ya kan dosa itu. Lah itu kok dilakukan, lah ternyata ngecrut. Ya wajib mandi. Padahal nggak ngapa-ngapa cuman megang tangannya umpama. Wong itu ya sudah dosa. Itu tetap wajib mandi. Lah keluarnya tadi bisa buatin baik sebab syahwat au ghairiha atau tanpa syahwat. Baik keluarnya mani tadi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ada apa Pak? Keluar mani tanpa syahwat ya ada. Ya mungkin dipaksa atau macam mana kan sama orang. Nah, entah macam mana syahwatnya makso. Akhirnya itunya keluar. Min thoriqil mu'tadi, dari jalan yang umum, au ghairihi ataupun selain jalan yang umum. Ka'aning kasar, contohnya seperti jika pecah apa solbuhu, tulang belikatnya seseorang, fakhoroja, maka keluar apa maninya orang tersebut. Atau mungkin dari bawah apa testis apa namanya itu, telurnya itu pecah atau apa, keluar maninya. Maka yang seperti itu pun tetap mewajibkan mandi. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Agak enggak nyaman, napasnya pendek. Wa minal mustariki, dan itu termasuk lagi orang itu wajib mandi antara laki-laki dan perempuan, itu al-mautu, mati. Dari laki-laki ataupun perempuan, andai kan kok terjadi kematian, dia mati maksudnya, maka ya wajib dimandiin. Nah gitu maksudnya. Enggak kok dia wajib mandi, enggak, tapi wajib dimandiin. Agak salah paham pula ya kan. Berarti kalau mati wajib mandi Pak, dimandiin maksudnya. Agak dia mati bisa mandi dewek malah kaget. Ya, sebenarnya kalau pegawai saraknya ya malah seneng. Ya situ-situlah mandi dewek. Kalau sudah ngomong gitu. Kalau sudah keluar tak kafanin, orang malah takut biasanya. Walal mu'alif rahimahullah illa fi syahidi, kecuali orang yang mati syahid, maka tidak wajib dimandiin. Jadi 3 itu orang itu yang wajib mandi. Yang pertama untuk laki-laki dan perempuan ya, tadi ada 6 ya. Yang 3 ini baik terjadi untuk laki-laki maupun terjadi di perempuan, maka tetap wajib mandi. Yang pertama bertemunya 2 alat kelamin, batasnya helm tadi. Asal helm sudah masuk, enggak urus pokoknya lama atau sebentar, keluar mani ataupun tidak, maka wajib mandi. Itu yang pertama ya. Kalau dulu kan mungkin belum tahu, dikiranya keluar baru wajib mandi, enggak urus. Sekarang sudah ngaji, sudah tahu ya. Oh baru bentar Pak, anaknya tangi, enggak urus, wajib mandi. Umpama ana tamu lagi maklub ngono kan, umpama ana tamu ya wajib mandi. Yang kedua keluar mani sebab apapun, baik pun sebab mimpi apapun sebab terjaga. Sebab apapun kok keluar mani maka wajib mandi. Nonton Pak, nonton sama wae. Nonton apa tuh kata orang tuh? Unyil apa tuh? Kok keluar mani, ya tetap wajib mandi. Mimpi Pak, mimpi ya wajib mandi, kecuali masalah puasanya kalau terjaga wajib puasanya batal. Kalau dia tidur maka puasanya tidak batal, cuman begitu. Cuman kalau mandinya tetap wajib mandi, nah gitu. Nah ini kemarin yang disalahpahami, kemarin kan ada yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun belakang kan gitu. Nah, kecuali mani, kalau mani dia wudhunya enggak batal, tapi statusnya naik, dia menjadi wajib mandi gitu loh. Itu kemarin ada yang salah paham, Ustadz gendeng keluar mani kok wudhunya enggak batal. Lah tulisannya enggak batal, suruh ngarang-ngarang kalau batal. Cuman kalau keluar mani statusnya menjadi wajib naik, menjadi hadas besar, yaitu wajib mandi, bukan hadas kecil gitu loh.
Ya ora Pak, wudune ra batal ngono kan gitu. Yang tulisannya begitu kok disuruh ngarang ya nggak mau. Nah ini loh babnya. Nah ya baru kalau kok keluar mani itu menyebabkan wajib mandi, bukan wudhunya batal gitu loh ya. Artinya statusnya tuh sudah beda. Nah, sudah bisa dipahami itu membedakannya ya. Ya sama-sama nanti belum boleh sholat gitu loh. Tapi status hadasnya beda. Kalau tadi mau membatal wudhu, nawaitul wudhu A. Kalau karena keluar mani jadi nawaitul guslah. Cuman begitu bedanya ya. Kalau tadi cuma 6 itu kemarin yang dibasuh, 4 hal, kalau sekarang seluruh tubuh. Nah gitu cuman begitu ya. Salah satu dan adapun yang 3 itu tahta khusus biha. Dengan 3 ini siapa anisa perempuan. Waya adapun yang 3 khusus untuk perempuan itu al khaidu yang pertama khaid. Ay adamu artinya darah, al khariju yang keluar, ini meroatin dari seorang perempuan. Balagot yang sudah sampai siapa perempuan tersebut tis asinina kepada umur 9 tahun. Yang nomor 9 yang 3 ini maksudnya itu khusus untuk perempuan. Mas Pri nggak kebagian. Khusus untuk perempuan, berarti istri, anak perempuan, mak, bibi, ya gitu ya. Yang pertama yaitu haid. Lah haid itu yang pertama yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan yang dia umurnya sudah sampai umur 9 tahun. Kalau orang belum umur 9 tahun kok keluar darah berarti bukan darah haid namanya. Namanya darah istihadah atau pacet atau entah kena tunggul tak apa ya kan. Nah itu ya. Kan ada tuh kena tunggul. Qalal mu'allif rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua wanifasu dan juga nifas. Bahwa adapun yang disebut nifas itu ada mudara al khariji yang keluar akibal wiladati mengiring-iringi bayi atau beranak. Fa innahu maka sesungguhnya nifas itu mujibun mewajibkan lil ghusli kepada mandi qot'an dengan pasti. Nifas itu darah yang keluar setelah keluarnya bayi atau mengiring-iringi bayi, pokok bayi dulu lah baru keluar darah, maka itu disebut namanya darah nifas. Nah itu yang nomor 2 khusus untuk perempuan juga loh ini. Laki-laki nggak ada, ngapa mandi nifas nggak ada. Ini khusus untuk perempuan karena nggak ada laki-laki kok melahirkan ya. Karena ini akibal wiladah mengiring-iringi yaitu lahiran. Wal wiladah itu yang nomor 3 yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan yaitu melahirkan. Al mashubatu yang bercampur bil balali dengan basah-basah itu mujibatun juga mewajibkan lil ghusli untuk mandi qot'an dengan pasti. Wal mujarradatu dan sepi anil balali dari basah-basah itu pun mujibatun mewajibkan lil ghusli kepada mandi fil asohi di dalam hukum yang paling sahih. Kalau sebagian para ulama mengatakan wiladah itu kil tapi yang kecil ya, itu ada yang mengatakan nggak wajib. Cuman sepakatnya para ulama tetap wajib mandi. Kenapa kok keluar anak kok wajib mandi? Karena para ulama mengiaskan, menyamakan anak itu dari apa? Dari mani. Nah, karena terus jadi anak kan begitu. Berarti perempuan kok mengeluarkan anak, berarti dia mengeluarkan mani, ya maka wajib mandi. Nah, itu begitu. Dan kita nggak usah sok-sokan ya kan. Kita tuh sudah lewat 2 kali alat kelamin dari bapaknya, terus keluar lagi dari maknya. Sombong, sok-sok suci ya kan. Padahal lewat jalan 2 yang najis gitu. Sok-sok suci. Jalannya maksudnya itu makanya para ulama mengatakan mani itu tidak najis, makanya wudhunya tidak batal gitu loh. Kalau mani itu membatalkan wudhu berarti kita dicetok najis. Nah tidak repot malah. Nah itu ya. Nah, dengan istri kita tersentuh tuh memang wajib wudhunya batal tapi bukan karena najis kan gitu. Jadi yang 3 ini khusus untuk perempuan.
Yang pertama yaitu haid, yang kedua yaitu nifas, yang ketiga yaitu wiladah. Jadi rumusnya cuma 6. Kalau kita laki-laki cuma 3, yaitu yang pertama tadi bertemunya 2 alat kelamin. Batasnya helm, nanti dicari dewek, jangan di sini. Cari kalau sudah sampai rumah. Atau Pak Guru tadi, helm tuh yang mana? Nah, cari dewek ya. Pokok helm masuk, walaupun sebentar, ya kan, tetap wajib mandi. Yang kedua keluar mani, yang ketiga mati. Ya, 3 itu untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 ini khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan wiladah. Nah, itulah hal-hal yang mewajibkan mandi. Selain 6 hal ini, maka kita tidak perlu mandi untuk mengerjakan sholat. Nah, itu begitu nanti. Baru besok faslun wa faraidul ghusli, dan yang menentukan sah dan tidaknya mandi kita itu salah satu asya'a 3 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok lagi napasnya lagi sesek. Yang waktunya mandi. Nong kono nang masjid ana papan tulis ya Mas Abot.